Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga teruntuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, orang usah habib-habiban, orang usah ustad-ustadan. Ya seperti biasanya kita mau belajar bersama tentang ngaji rasa, yang mana nanti semuanya bisa memiliki hak yang sama, bisa berdiri di depan menyampaikan materi, juga bisa bertanya, yang intinya kita sama-sama belajar. Nah, dalam hal ini, malam ini juga nanti pemateri akan disampaikan Ustadz Kadiono. Selanjutnya kepada Ustadz Kadiono kami persilahkan, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Monggo Pak Ustadz. Kalau saya nggak terdidik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad kasifi nikmati wa safil ummah wa ala alihi wa sahbihi fadilah wa karomah amma ba'du. Yang pertama-tama, maka kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita semua bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya pertemuan ini guna membahas seperti kemarin, arti yang belum jelas dalam penjelasannya atau mungkin kurang untuk dijelaskan, yaitu mengenai diri. Apa itu diri? Tentunya kita supaya mengenal pribadi kita masing-masing, maka diri itu perlu kita ungkap. Diri di sini disebut al-insan. Al-insan ialah manusia, artinya manusia yang sempurna. Diartikan manusia yang sempurna berarti terutama terdiri dari satu, tentang diri, yang kedua tentang jasad. Yang mau kita kenalkan di sini yaitu diri, tentang diri. Diri manusia. Dan yang kedua adalah sebagai jasad. Kenapa di sini diri itu penting? Karena untuk mengetahui, katakan, dan untuk menyadari adanya Tuhan yang paling dekat, untuk mengetahui tentang Tuhan itu berarti kita diawali untuk mengenal diri, yaitu diri manusia. Apa itu diri? Diri manusia itu katakan yang satu diri dan yang kedua jasad. Kumpulnya diri dan jasad menyatu dikatakan manusia. Nah, diri ini yang sebenarnya ini boleh dikatakan roh.
roh. Roh itu apa? Roh itu yaitu nyawa. Karena jasad tanpa nyawa berarti tidak pernah hidup. Kalau tidak hidup, jasad itu tidak bisa disebut sebagai manusia. Maka katakan nyawa. Bila roh itu sebuah nama, nyawa katakan itu ya sebuah nama. Jadi ini masih tergantung nama. Nah, apa itu nyawa? Nyawa untuk gampang kita kenal yaitu katakan napas. Ya, napas. Napas ini kita mulai agak nyangkut, yaitu napas itu sifatnya keluar dan masuk, itu secara mudah dipaham. Kita istilahnya bernapas. Jadi manusia bernapas bisa dikatakan hidup. Nah, ini istilahnya sebenarnya diri itu napas. Nah, napas itu apa? Yang sebenarnya napas, kan? Yang sebenarnya napas ini adalah katakan bisa dikatakan nur. Asal mulanya nur. Jadi artikan Nur Muhammad. Nur Muhammad artinya nur cahaya Muhammad yang terpuji. Nah, dengan katakan adanya Nur Muhammad, kita bisa dikatakan menjadi hidup. Nah, Nur Muhammad yang sebenarnya apa? Nur Muhammad di sini katakan bisa dikatakan di sini sifat. Sifat yaitu sifat yang bagaimana? Nah, sifat yang 7. Sifat yang 7 bisa disebut sifat ma'ani. Maksudnya ini yang katakan menyatu di dalam diri. Nah, sifat 7 apa saja? Sifat 7 yaitu kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ini sifat atau Nur Muhammad. Ya, sifat Nur Muhammad yang berada katakan di dalam diri ini, sehingga jasad itu bisa bergerak, bisa berjalan, bisa berucap, bisa mengangan-angan, karena mempunyai katakan sifat 7 ini. Tanpa sifat 7 ini, katakan jasad ini tidak bisa ngapa-ngapain, gitu ya, sifat. Lah, sebenarnya sifat itu siapa? Sifat itu, nah ini sini sifat itu adalah dikatakan di sini Allah. Allah. Sifat itu adalah sifat Allah. Nah, sifat Allah katakan yang 7, berarti nanti kalau ini menjadi katakan maknawiyah. Sifat Allah, Allah itu yang Allah itu siapa? Nah, Allah itu adalah zat. Ya. Allah itu adalah zat. Zat. Allah itu zat. Nah, kesimpulan bahwa diri ini adalah zat yang mempunyai katakan sifat 7 ini, sehingga di dalam jasad ada zat semacam ini, sehingga jasad itu bisa ngapa-ngapain yang tadinya kalau tanpa katakan sifat 7 ini, jasad nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Nah, ini terutama
mengenalkan diri kita. Siapa diri kita? Nah, diri kita adalah antara ada sifat dan zat di dalamnya itu sendiri. Sehingga katakan kalau kita menyadari tentang diri ini, katakan semakin ke dalam, dan kita menemukan istilahnya yang memperankan jasad dan diri, yang memperankan gitu. Nah, diri ini kalau kita sadari ini nanti, kalau kita sadari berarti kita menemukan katakan sifat-sifat yang positif. Tapi kalau belum kita sadari, belum kita kaji ke dalam, berarti kita diri ini masih diperankan oleh istilahnya nafsu kita sendiri. Itu. Nah ini nanti istilahnya bedanya katakan manusia yang kenal diri, istilahnya rahasia atau hakikat diri pribadi, dengan katakan manusia yang belum mengenal diri pribadi atau rahasia diri sendiri itu. Sehingga tanpa kita mengenal hakikat diri, pada akhirnya kita akan terjebak oleh keinginan-keinginan nafsu. Nah, sementara itu untuk pengenalan, barangkali sekaligus ada pertanyaan untuk mendalami apa yang kita sebut di dalam papan tulis ini. Monggo silakan. Jadi kalau melihat struktur diri yang diperinci seperti tadi, sampai katakan dari puncak sampai endingnya adalah Dzatullah Paribasan nih, Pak Adin, kalau tidak salah ya. Makanya mungkin dengan kepahaman ini sangat wajar seandainya kita melihat kok sampai ada tahapan tauhid, katakanlah entah itu berupa syatoat ya atau apa, ketika la ilaha illa anna Paribasan kayak misalnya al-halaj atau di sesi jenar ya kan, dengan apakah mungkin karena dengan kepahaman diri yang sebegitu dalamnya sehingga keluar syatoatnya yang seperti itu. Terus nah itu yang intinya di itu, apakah dengan kepahaman ini apakah akan membawa ke itu, terus berarti kan implikasinya nanti berarti implementasi dari sifat ma'ani tadi ya yang di dalam. Oke. Ya. Oke, pertanyaan dari Pak Budi. Mungkin begini Pak Kadiono yang ditanyakan, apakah dengan mendalami sifat-sifat hal semacam itu yang pada akhirnya itu seperti halnya Abu Mansur Al-Halad yang sampai pada puncaknya, yaitu yang dikatakan syatohat atau ketidaksadaran, bahwa menyatakan bahwa dirinya itu la ilaha illa ana atau suhani, itu mungkin maksudnya seperti itu Pak Budi. Iya. Monggo Pak Kadiono. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Budi. Nah, di sini pentingnya kajian diri. Diri timbul dari mana? Diri ini timbul dari awal kita mengenal ketauhidan. Jadi nanti kita kenal diri itu kalau kita istilahnya mengenal tentang ketauhidan. Nah, ada apa yang dipertanyakan, katakan nanti bisa istilahnya hilang kesadaran diri, itu diantara iya atau tidak, tinggal sesuai nanti pemahamannya. Karena istilah pengguna itu kecenderungan katakan kan dua hal atau pro kontra, jadi bisa jadi bisa tidak gitu ya. Tapi intinya kalau diri artinya kita harus mengenal ketauhidan. Di sini katakan diri diartikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya man arafa nafsahu, barang siapa mengenal hakikat dirinya, di situ pasti mengenal akan Tuhannya. Nah, berarti diketahuikan katakan kan istilahnya ma'rifat awaludin ma'rifatullah. Katakan kita mengenal Tuhan melalui ketauhidannya, yaitu
mengenal sifat wajib yang 20. Di antara satu wujud yang 5 itu sifat salbiyah, satu wujud sifat nafsiyah, yang 5 itu sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat katakan sifat maknawiyah. Jadi yang 20 itu terbagi 4 hal setelah penjelasan. Nah itulah istilahnya di situ kalau disebutkan mengenal diri Tuhan. Diri Tuhan supaya apa? Supaya kita mengenal hal-hal yang positif, katakan yang dianugerahkan dari Tuhan. Nah setelah itu kita harus mengenal sifat atau diri manusia. Nah di situ digambarkan, katakan Adam gitu ya. Istilahnya ketahuannya tauhid setelah Adam adalah ketiadaan. Sehingga kalau bisa kita simpelkan sifat wajib Allah katakan hidup, katakan kalau katakan sifat Adam itu artinya mati, gitu kan. Jadi dua kalimat ini untuk menjabarkan yang lain, istilah bagaimana yang hidup itu uraiannya juga ada dan komplit, dan mati ya, kalau mati juga ya ada uraiannya tentang mati kan gitu kan. Nah tujuan kita mengenal diri artinya yang pertama kita sadar diri bahwa diri manusia man arafa nafsahu itu kita sampai katakan sadar diri bahwa manusia sebenarnya itu nggak punya daya apapun, la haula wala quwata illa billah. Kita punya kekuatan kecuali Allah yang menganugerahkan sebuah kekuatan dan daya tersebut. Nah, itu istilah puncak kesadaran mengenal diri itu artinya gitu. Jadi kalau kita mengenal diri sendiri, hakikat diri, sehingga kita mengetahui atau menyadari bahwa sesungguhnya yang namanya makhluk itu enggak berhak istilahnya merasa mempunyai sesuatu apapun. Ini kesadaran untuk kemutlakan diri ya, diri firman arafa nafsahu. Nah kalau itu bisa terjadi artinya seakan-akan kita bisa menyerahkan diri kita, berserah diri kita, yang diri kita itu istilahnya enggak punya daya dan punya kekuatan, sehingga kekuatan sejatinya kekuatan itu sendiri akan muncul tahapannya begitu. Mungkin begitu. Nah, adapun nanti ada sudut pandang lain itu bisa jadi, bisa tidak. Ya. Karena di sini sifatnya istilahnya kan tidak untuk apa ya, sebatas untuk sharing saja, bukan istilah menjadi ya nantinya. Maka ya kita yang istilahnya ada pendapat lain ya kita anu dulu sebelum katakan apa yang kita paparkan ini jelas untuk kita bahas gitu ya. Jadi seakan-akan pembahasan ini biar nggak membingungkan. Nanti kalau pokoknya udah masuk ya silakan kita bisa. Itu mungkin kira-kira. Bagaimana Pak Budi? Iya. Udah cukup? Iya. Berarti kan tadi kalau misalnya proses mengenal diri ya, arofahnya berarti sebuah ya, nafsahu, nafsun, ya. Nafsun itu artinya ke diri, nafsun. Ya, berarti sebuah perjalanan sampai nafsun. di titik terdalamnya. Tadi kan sebuah kesadaran bahwa hakikat terdalam diri itu adalah Tuhan itu sendiri kan, seperti itu. Ya. Ketika endingnya berjalan. Nah, mungkin sampai di situ dulu. Nanti implikasi kesadaran itu nanti kan yang mungkin. Oke, yang lain barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan yang awalnya terjadi sesuatu itu kan berawal dari Nurullah. Ya. Kemudian ada Nur Muhammad. Ya. Nah, kemudian ada Allah meniupkan roh. Ya. Nah, pada diri itu Ya. posisi Nur Muhammad, kemudian Nurullah dan roh itu bagaimana? Itu saja. Gitu. Apa dadi siji, apa kepriye diri-diri? Ya, terima kasih. Jadi pada awal permulaan, berarti seperti kemarin yang disebut Kungtu Kanzan Mahfian.
Jadi awal keberadaanku adalah gudang rahasia atau rahasia dalam rahasia. Gitu ya. Nah, bisa digambarkan kalau rahasia, bisa diartikan kalau kita gambarkan kan kosong gini. Ya. Ya. Kosong ini bukan berarti tiada. Kosong ini bahkan ini katakan memuat segala yang ada, gitu ya. Kalau istilahnya diungkap namanya rahasia, gitu kan. Nah ini, setelah ini katakan untuk keberadaanku tadi awal kan kesendirian. Nah, bagaimana sih rasa kesendirian itu? Paling tidak kita Ya. perenungan yang panjang kan, sehingga katakan istilahnya kalau aku ini Tuhan, siapa hamba, dan kalau ini saya hamba, siapa Tuhannya, kan gitu. Nah, otomatis dia katakan menciptakan sesuatu, katanya yaitu Nur Muhammad itu karena ingin dikenal, ingin dikenal. Terciptalah katakan Nur Muhammad itu, katakan Nur Muhammad itu siapa? Lah, alam semesta ini kan Nur Muhammad tadi kan bukan lari ke sosok ya, larinya katakan awal penciptaan dari Nur itu cahaya, Muhammad yang terpuji, cahaya yang terpuji adanya gitu. Jadi cahaya di atas cahaya tadi kan akhirnya timbul begitu. Nah, disitulah antara katakan Allah dan Nur Muhammad itu istilahnya la farqa bainahuma, bagaikan dua nama tapi satu wujud. Gitu. Karena apa? Karena ini istilahnya Allah katakan ingin dikenal sehingga dengan istilah lain itu bertajali ya. Allah mentajalikan diri itu menjadi sesuatu dan segala sesuatu. Nah ini kesimpulannya. Nah, sementara itu untuk pengenalan, saya harap pada guru kita saudara Ustadz Mengaji dipersilakan untuk mematangkan materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.